Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para adik-adik mahasiswa dari Unja ya. Dari Unja. Kami dari pengurus atau takmir Masjid Ihsaniyah ingin menerangkan, menjelaskan tentang sejarah berdirinya Masjid Al-Ihsaniyah ini. Perlu diketahui bahwa masjid ini dinamakan Masjid Ihsaniyah, tempatnya di Kelurahan Olah Kemang, Kecamatan Danau, Kota Jambi, yang dikenal dengan Kota Seberang, Jambi Kota Seberang. Ini adalah masjid yang tertua, bahkan ini tertua di Jambi menurut sejarah, yaitu berbarengan dengan Masjid Raya, Masjid Mangkat Sari yang ada di pasar. Itu menurut keterangan orang-orang tua dulu. Sedangkan berdirinya masjid ini yang pertama itu dibangun dengan pondasi kayu, ya, yang pertama sekali, ya, dengan pondasinya terbuat dari kayu semua, yaitu pada tahun 1865, 1800-an, ya, dibangunlah di tanah ini, yaitu wakaf tanahnya juga wakaf itu Bapak Kiai Haji Syekh Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri, yang dikenal dengan diberikan gelar Pangeran Wirokusumo oleh Belanda. Kemudian berkembangnya masyarakat dari tahun ke tahun, apalagi di sini adanya pondok pesantren yang sekitar di sini ada 2 pesantren besar, yaitu pesantren Nur Iman dan pesantren As'ad. Maka sentrinya yang dua pondok itu tempatnya di sini, ibadahnya di sini, sholatnya. Maka dipugarlah, direnovasi di tahun yang kedua. Itu kita ditukar dengan bahan bangunannya dari batu, dari bangunan beton ini, ya. Itu di zaman Belanda. Zaman Belandanya tahunnya tidak tahu saya, ya. Tahun kapan itu tidak ada kejelasan. Tahun berapa Belanda itu, orang Belanda yang masih ada di Indonesia itu membuatkan masjid untuk memugar, merenovasi masjid ini. Kemudian dikenal juga dengan Masjid Batu, terkenal Masjid Batu, ya. Kenapa disebut Masjid Batu? Oleh karena dulu satu-satunya yang dibangun pondasinya dari batu dalam masjid ini, selain itu dari kayu semua. Maka kalau orang tak bertanya di mana itu Masjid Batu, karena bangunannya itu dari batu. Itu namanya Ihsaniyah, tapi sering disebut orang Masjid Batu. Kemudian pendirinya ialah termasuk yang pertama tadi yang punya tanah, itu namanya yang ada setelah sini Said Idrus Hasan Al-Jufri, ya. Makamnya ada di sini, ya. Dulu waktu tahap renovasi yang kedua itu makamnya masih ada di sini nih, di belakang. Di sinilah tempatnya, kenapa lebaran masjid ini, perluasan masjid. Maka panitia pembangunan merombak lagi, membesarkan lagi. Itu yang ketiga tahun 1937. Setelah itu baru pada tahun 2011, saya itu karena pengurus yang lama sudah banyak yang meninggal, maka kami inilah ditunjuk sebagai takmir atau pengurus masjid, diangkat, dipilih oleh masyarakat itu pada tahun 2011.
dengan berkembangan santri pondok pesantren ini terlalu banyak, maka kami juga berinisiatif sekali lagi untuk merenovasi atau memberikan perluasan lagi. Nah, jadilah yang sekarang ini yang keempat ini, ya. Ini masjid yang keempat, renovasi yang keempat, perluasan masjid. Maka kuburan beliau itu Said Idrus bin Hasan Al-Jufri ini dipindahkan ke depan ini. Beserta keluarganya, ada anaknya, ada istrinya, ada berapa, tujuh makam gitu. Boleh lihat nanti kan. Itulah sekedar penjelasan saya tentang sepengetahuan saya tentang berdirinya masjid ini. Kemudian kalau tentang kegiatan masjid, kalau memang perlu juga saya jelaskan bahwa masjid ini ya pertama-tama menerima wisatawan ya saya, banyak sekali wisatawan di sini selama masjid yang sekarang ini. Ada dari Palestina, ada dari Pakistan, ada dari India. Ramai berarti. Ramai dan ya ke makam ini lihat mungkin tersebar lah ini kan. Berita informasi tentang masjid terluar, maka dia banyaklah orang-orang yang datang untuk takziah ke kuburan makamnya Said Al-Jufri, Idrus Al-Jufri. Nah, kemudian juga banyak ini kegiatan anak-anak unjang, anak-anak yang mau ngambil kata seperti kamu lah, ada ambil sejarah tuh. Mulai dikatakan seminggu itu ada yang datang untuk mengambil sejarah. Nah, kemudian kegiatannya ya biasa di samping tempat ibadah sholat Jumat itu juga ada pengajian taklim ya, dan kurban. Kemudian ada sekali itu ada tabligh akbar, mendatangkan orang-orang luar kan. Kemarin Sekjen MUI, ada Pak Zulkarnain, Tengku Zulkarnain, ada Ustaz Abdul Somad ke sini kan. Alhamdulillah kunjunglah sini untuk ceramah kemarin. Mungkin itulah yang dapat saya ringkas penjelasan singkat ya. Jadi kalau memang lebih detail lagi mungkin boleh ditengok buku-buku ini, dibaca. Kalau salah informasi saya tadi bisa diperbaiki sebelum diakses keluar ya. Nah, kamu kan mau buat buku, buat apa kan, prepare dan segala macam lah. Itu kan perlu data yang valid ya, aktual ya. Makanya saya berikan buku ini supaya menengok lagi kan. Sebab ini yang buat ini ya, membuat manakib ini riwayat ya. Manakib ini bahasa Arab, ini bahasa kitanya riwayat beliau ya. Di sini anaknya berapa, umurnya berapa, dia ke sini ke Jambi bisa ada. Ini adalah wali waris dari beliau yang mengeluarkan ini secara buku-buku ini ya. Nah, maka kita tidak bisa membuat cerita kan. Jadi inilah dasar dari ahli waris yang ya. Mungkin itu dulu sebentar. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Gito. Saya akan menjelaskan salah satu peninggalan sejarah masjid tertua di Provinsi Jambi, yaitu Masjid Al-Ihsaniyah yang berada di Kota Jambi, yaitu yang ada di samping saya sendiri, yaitu seperti peninggalannya beduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Melani Eliza Putri. Saat ini saya sedang berada di Desa Olak Kemang, tepatnya di masjid, salah satu masjid tertua di Provinsi Jambi, yaitu Masjid Al-Ihsaniyah. Oke, sekarang saya sedang, tepatnya di belakang saya ada makam pendiri dari Masjid Al-Ihsaniyah ini, yaitu Al-Habib Idrus bin Al-Hasan Al-Jufri. Beliau mempunyai gelar Amirul Wirokusumo.
yaitu Pangeran Wirokusumo yang bergerak pada tahun 1822 sampai 1909. Ini kan merupakan salah satu peninggalan Islam, jadi masuk ke dalam sejarah Islam. Mungkin salah satu sejarah Islam yang ada makam beliau, dan itu merupakan makam anak dan menantu beliau serta cucu beliau. Untuk istrinya sendiri mungkin itu tidak satu tempat dengan Pangeran Wirokusumo ini. Mungkin beliau dikuburkan di Tahiliaman, tepatnya di dekat Desa Pelayangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan renovasi yang terjadi pada Masjid Al-Ihsaniyah dari pertama hingga saat ini. Yang pertama, Masjid Al-Ihsaniyah ini berpondasikan kayu seperti di gambar ini. Lalu yang kedua, berpondasikan batu. Lalu yang ketiga, masih juga berpondasikan dengan batu. Lalu yang keempat, pondasinya seperti yang pada saat ini.